Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan wal wadihil burhanuh al mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Ini mic-nya nggak bisa dibikin biar nggak. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam hati kita suatu cahaya. Allah menggerakkan kedua hati kita sehingga hati itulah yang menggerakkan langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majelis-majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat, yang dimana majelis ini menjadi peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seperti apa perkumpulan Nabi Muhammad zaman dulu beserta para sahabat, maka berkacalah kalian, bercerminlah kalian, lihatlah kalian pada malam hari ini kita duduk berkumpul di sini di majelis taklim, di majelis ilmu, berkumpul bersama para habaib, anak cucu Rasulullah, berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, orang-orang saleh. Maka seperti inilah dulu perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang mendatangi ulama, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama ulama, mendatangi ulama, berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang soleh, berkunjung kepada para pewaris Muhammad, berkunjung kepada para penyambung lidah Nabi Muhammad, berkunjung kepada para penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia telah mengunjungiku. Saudara-saudara, kalian tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad, kalian tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tidak pernah makan bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad memberikan janjinya, kalau engkau berkunjung kepada ulama, duduk berkumpul bersama ulama, sama seperti engkau duduk dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kalian di dunia duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad, apakah di akhirat akan jauh dari Nabi Muhammad? Kalau di dunia kedua mata kalian dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, kalian memandang para pewaris Nabi Muhammad, apakah di akhirat kedua mata kalian akan diharamkan untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad? Saudara-saudara, sungguh celaka. Orang yang celaka di akhirat bukan orang yang datang tidak bawa pahala sholat, tidak bawa pahala puasa, tidak bawa pahala zakat, tidak bawa pahala sodakoh, tidak bawa pahala haji, tidak bawa pahala ibadah. Bukan. Orang yang paling celaka di akhirat orang yang kedua matanya diharamkan untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Terus bagaimana caranya agar kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Nabi? Bagaimana caranya agar bisa kelak di akhirat kedua mata kita dihalalkan untuk memandang wajah Nabi? Kalau engkau pengen di akhirat berkumpul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, berada di bawah benderanya Nabi, diselamatkan oleh Nabi di dunia, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini yang merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad.
Saudara-saudara, kalian mendapatkan warisan harta dari orang tua kalian, mendapatkan warisan tanah, mendapatkan warisan rumah, yang dimana warisan-warisan harta, warisan-warisan dunia tersebut bisa membuat kalian celaka dunia akhirat, susah dunia akhirat, rugi dunia akhirat, pikiran dunia akhirat habis. Tetapi Nabi Muhammad, demi Allah yang memegang nyawa saya, satu huruf yang kalian pelajari yang merupakan warisan Nabi Muhammad itu lebih berharga, lebih bernilai daripada warisan triliunan dari bapak ibu kalian. Sebab kenapa? Warisan yang triliun-triliun itu bakal habis, bakal membuat kamu susah dunia akhirat. Tapi warisan Nabi Muhammad, walaupun satu huruf, seumpama pada malam hari ini saya kasih kalian hadis sallallahu alaihi wasallam, saya kasih kalian hadis pendek, seumpama saya kasih kalian hadis almar'u ma'aman ahab, alif, alif dari almar'u itu, alifnya itu alifnya lebih utama, lebih bernilai, lebih mahal, lebih berharga dari warisan triliunan yang kalian dapatkan. Karpet yang kalian duduki, karpet ini paling harganya 100.000, tapi demi Allah, di sisi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia dan lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh raja atau diduduki oleh presiden. Dalilnya apa? Dalilnya gal Umar bin Khattab, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini menuntut ilmu. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu, walaupun engkau tua, walaupun engkau muda, walaupun engkau sakit, sehat, kaya, miskin, raja, budak, tetap wajib kalian nuntut ilmu. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik muslim laki-laki atau muslim perempuan. Nuntut ilmu bukan hanya orang bodoh saja, nuntut ilmu bukan hanya orang miskin saja. Oh beb, saya udah tua nggak bisa ngaji. Oh beb, saya sibuk kerja nggak bisa ngaji. Oh beb, saya kaya banyak uang nggak bisa ngaji, sibuk ngurusin harta. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu. Walaupun engkau tua, tua tidak menjadi penghalang bagimu menuntut ilmu. Sesibuk-sibuknya engkau, tidak ada penghalang antara engkau dengan ilmu. Oh, bapak ente kiai, kakek ente kiai, bapak ente orang berilmu, kakek ente orang berilmu. Kalau ente nggak ngaji, ya nggak bakal bisa jadi orang berilmu. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua orang itu belajar. Ilmu didapatkan bukan dengan harta, ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan. Kita orang Habib, saya Habib, kakek saya Habib, kakek nenek moyang saya Habib, sampai Rasulullah. Walaupun beliau-beliau secara garis keturunan mulia, akan tetapi kita orang cucunya kalau nggak belajar ya nggak bisa menjadi ulama. Ilmu didapatkan itu dengan belajar, al ilmu bital ta'allum. Makanya duduk di majelis ilmu ini berkahnya begitu luar biasa. Ente yang hadir di sini nih, hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat dengan mata itu bisa dihitung jumlahnya. Tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, jumlahnya tidak bisa dihitung. Siapa mereka? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang murid datang kepada gurunya. Ketika dua orang murid itu datang ke gurunya untuk mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil istifadah, mengambil keutamaan. Coba itu jangan ada yang mondar mandir. Ente duduk, ana nggak lama, 5 menit lagi ana selesai. Ana masih ada 4 tempat lagi. Duduk. Kalau ente masih mondar mandir ngomong, ana pulang sekarang. Ana bukan pelawak. Ini acara majelis, bukan dangdut. Ana nggak kayak orang lain. Ya, yang kayak pengamen
jual suara, enggak, anak bukan begitu. Anak nyampein ilmu, belajar sambil nyampein ilmu. Kalau di majelis taklim itu jangan banyak ngomong, jaga mulut. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau berkata, barang siapa yang duduk di majelis ilmu banyak ngomong, banyak bicara, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Makanya kalau mau ngaji itu pasang niat yang benar, yang khusyuk. Ya. Tuh kan, sampai lupa lah sampai mana tadi Anda bahas tadi. Nah, apa tuh? Sampai mana tadi Anda bahas, ngomong apa tadi? Ya ini tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmu. Duduk di majelis seperti ini, hamba-hamba yang tidak tampak lebih banyak. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malaikat duduk di sini? Malaikat duduk di sini untuk memperhatikan kalian, mencatat nama kalian, memohonkan ampun kepada Allah, akan bersujud dan tidak akan mengangkat kepalanya sampai hari kiamat, sampai Allah ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Ya, makanya saya wasiatkan jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang soleh. Ada satu cerita yang jarang kalian dengar. Dulu di Zanbal ada orang fasik, orang suka berbuat dosa. Ketika dia wafat, orang kampung gak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Akhirnya dia dikubur di pemakaman Zanbal, sampingnya, bukan di dalam, samping tembok Zanbal situ. Ini Zanbal pemakaman para wali, dikubur di situ. Akhirnya tiba-tiba suatu saat ada seseorang yang bermimpi, ulama besar bermimpi. Dalam mimpinya itu orang tadi, orang fasik, sedang disiksa, sedang diazab, dia menjerit, dia teriak dalam kuburnya. Tiba-tiba Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kakeknya Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attos, Al-Musawa. Kalau kita orang kan dari Ammul Fagi, dari paman. Ini mereka dari ponakan. Ini ponakan anak semua ini. Fagil Mugaddam, ulama besar, tajul a'immatil arifin, qudwatul muhaqqiqin, syaikhus syuyuhus syariah, ulama besar, wali besar, udah wafat. Tiba-tiba Fagil Mugaddam bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang fasik tadi. Terus Fagil Mugaddam bilang apa? Sir ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar nakir, jangan kamu azab dia, jangan kamu siksa dia, kamu azab dia, kamu siksa dia, teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah. Itu orang fasik udah mati, kuburnya doang deket dengan kuburnya ulama, kuburnya doang deket dengan kuburnya Habib, kuburnya doang deket dengan kuburnya orang soleh, dapat rahmat. Maka bagaimana kalau kalian masih hidup dekat dengan para habaib, ulama, kiai dan orang-orang soleh? Ya, itu saya wasiatkan, jangan jauh dari jangan jauh dari orang soleh. Terus kita duduk di sini, acara apa nih? Isra Mi'raj. Nah, kita hadir di sini dalam acara Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, satu kejadian yang agung, pertemuan yang paling agung, pertemuan yang paling indah, pertemuan yang paling sempurna, pertemuan antara seorang kekasih dengan seorang kekasih, yaitu pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab An-Nurul Wahhaj, As-Sirajul Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, kitab Al-Mi'raj karangan daripada Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi.
Satu lagi kitab karangan beliau tentang Isra Mi'raj, Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Syairi Ahli Ardi Was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, disyarahkan oleh cucu beliau, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Sayyid Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi, yang ngarang kitab Maulid Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab Qissatul Mi'raj ini biasa kalau di pondok-pondok pesantren salaf dipakai untuk pasaran. Selama bulan Rajab itu pasaran kita orang pakai kitab itu. Khusus kebanyakan daerah Jawa Barat. Daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, pondok-pondok salaf tuh biasanya baca itu. Hasyiahnya bacanya namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Al-Imam Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab, Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj fi Qissah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Mukhtasar Minhajus Syami ala Mukhtasar Syami. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Utsman Syata' Ibn Muhammad Syata'. Dan masih banyak lagi kitab-kitab salaf tentang Isra Mi'raj yang menjelaskan kejadian Isra Mi'raj. Ya, ente orang pelajari kitab-kitab tadi yang ana sebutkan, ente akan mendapatkan pemahaman yang detail yang lengkap tentang Isra Mi'raj. Sebab itu kitab salaf, man arada taqadduma falaihi bi kutubil muddimin falaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura falaihi bi kutubil mutaakhirin. Ente pengen terdepan, ente pengen berada di barisan paling depan dalam segala urusan, maka dahulukanlah kitab-kitab salaf. Ya, sebab kalau kita mengartikan Isra Mi'raj nggak berdasarkan kitab, nggak ada marojiknya, cuma pakai pemikiran sendiri, berarti kita merasa lebih pintar daripada ulama-ulama terdahulu. Sedikit saya bahas Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Nah, subhana itu nggak ceramah ini, anak anggap aja lagi ngajar kitab ya. Subhana, subhana bimakna tanzih, subhana bimakna al-bara'ah, yakni setiap ayat Al-Quran yang pakai subhana itu berarti Allah ingin menceritakan bahwasanya setiap ayat kalau pakai subhana itu bukan kejadian biasa, tapi kejadian yang luar biasa. Jadi setiap ada kejadian luar biasa, perkara yang luar biasa, itu pasti Allah sematkan kata subhana. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa. Subhana bimakna tanzih. Artinya apa? Subhana itu tanzihullah min kulli su', bara'atul lillah min kulli naqsin. Melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Itu subhana. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj itu kejadian yang nggak masuk akal. Mana mungkin perjalanan yang harus dilalui selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, Rasulullah melalui hanya nggak sampai satu malam, hanya sebagian daripada waktu malam. Nah, karena kejadian ini nggak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana. Bahwasanya maksudnya apa? Al-murad, artinya maksudnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Kalau ada mau jelasin panjang, ada cara lagi, inti-intinya aja. Subhana itu, subhanalladzi asra, maha suci zat yang asra, memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad asra di situ, Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi, sebab di situ asra, memperjalankan. Kalau memperjalankan, ada yang diperjalankan, ya ada yang memperjalankan. Yang diperjalankan siapa?
Nabi Muhammad al-abad tadi. Yang memperjalankan siapa? Allah. Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, tetapi kemauan Allah. Itu intinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat, maha agung zat yang telah memperjalankan siapa? Abd, hambanya. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad waruh. Ada ulama mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Ada yang mengatakan fil yaqdah. Ada inti terlalu jauh ngomong hati Nabi Muhammad. Malik ibn Sinan satu waktu kakinya Rasulullah ketika perang Uhud, kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkena anak panah sampai keluar darah. Dikecup sama Malik ibn Sinan. Kata Rasulullah, buang darahnya. Tetap beliau telan darahnya. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair waktu Nabi Muhammad habis bekam, ketika itu darahnya beliau ambil, wahai Abdullah ibn Zubair, buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dilihat sama Abdullah ibn Zubair, nggak ada orang, diminum. Dia datang, ya Rasulullah sudah aku buang. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat oleh orang, di perutku. Siapa yang mau lihat perut? Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Ya. Ummu Salamah pernah tidak sengaja beliau meminum air kencing Nabi Muhammad. Ketika beliau minum, kata Rasulullah, kenapa kau minum itu? Emang kenapa ya Rasulullah? Itu air kencingku. Apa kata Rasulullah? Apa kata beliau? Aku tidak pernah minum air yang lebih segar dari ini. Air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, darahnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Itu buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat. Di situ dijelaskan. Kalau darahnya Nabi suci, air kencing Nabi suci, masa iya dalam hati Nabi ada kotoran? Ini kan goblok orang kayak begini. Itu satu yang perlu diluruskan. Kedua, banyak orang ya dikiranya buruk itu kepalanya kepala perempuan, badannya badan kuda, terus ada sayapnya. Itu orang ini belajar di mana? Banyak kan begitu. Buruk itu dia binatang sejenis kilat, hewan sejenis kilat. Dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kaki belakangnya kalau naik ke atas, jalan ke atas, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau turun ke bawah, kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Nah, ketika Rasulullah memilih buruk, itu Rasulullah pergi ke taman buruk. Kata Allah, pilih wahai Muhammad, mana yang kau mau. Ketika dipilih ada satu buruk kurus, kering. Di sini ada bekas hitam, bekas air mata. Kata Rasulullah, wahai buruk, kenapa kau tidak sama dengan teman-temanmu yang lain? Apa kata buruk itu? Ya Rasulullah, aku setiap hari menangis. Aku jarang makan seperti teman-temanku yang lain. Kenapa kata Rasulullah? Karena semenjak Allah ciptakan aku, yang aku harapkan, yang aku tujukan, cita-citaku adalah dinaiki olehmu. Aku menangis karena aku menahan kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Singkat cerita, sampai Rasulullah di langit, di Sidratul Muntaha. Ayo Jibril, ikut denganku berjumpa dengan Allah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku meneruskan perjalanan, aku akan hancur, hangus, terbakar. Kata Rasulullah, Jibril, bukankah engkau dari cahaya? Ya, aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau bagian dari cahaya Allah. Khalaqa min nurih. Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya Allah. Sehingga tempat itu, waktu itu yang bisa berjumpa langsung dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, melihat Allah, berbicara langsung dengan Allah, hanya satu makhluk, Nabi Muhammad SAW. Ana tanya, perumpamaannya seperti ini. Ente tahu matahari? Ada nggak yang bisa sampai ke matahari? Bulan nyampe matahari angus nggak? Kebakar nggak? Hancur nggak? Bumi kalau mau sampai ke matahari hancur nggak? Planet-planet mau sampai ke matahari hancur nggak? Terus yang bisa sampai ke matahari apa? Yaitu cahaya matahari itu sendiri. Kalau matahari mengeluarkan cahaya, pagi kan yang cahaya tuh. Pas dia mau terbenam,
maka cahayanya lah satu-satunya yang bisa balik ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Iya kan, kalau pagi dia ngeluarin cahaya, kalau dia udah terbenam, cahayanya lah yang kembali ke sang matahari. Nggak ada satupun wujud bentuk apapun makhluk yang bisa sampai kepada sang matahari kecuali bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Tidak ada yang bisa sampai langsung berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nyambung nggak apa perumpamaan tadi? Jadi nggak ada yang bisa sampai ke matahari kecuali cahaya matahari itu. Nggak ada yang bisa sampai ke Allah kecuali bagian dari cahaya Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Untuk menerima satu tugas yang mulia, untuk menerima satu tugas yang agung, tugas yang dimana ketika Allah memerintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan jihad cukup melalui Quran, Allah perintahkan sodakoh cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung yang diberi perintah bertatap muka, langsung ketemu untuk langsung Allah berikan tugas tersebut. Ana kalau nyuruh anak punya murid nih, seumpama si Irfan ini dulu mondok tempat anak nih, santri kilat. Ana nyuruh Irfan, Irfan ente beli pulpen, cukup lewat WhatsApp, ya kan? Irfan beli pulpen, Irfan beli ini, Irfan kesini, Irfan kesini, cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau dia mau anak kasih tugas yang penting, nggak mungkin lewat WhatsApp. Irfan ente datang, ketemu langsung sama anak, ketemu langsung sama anak kasih tugas. Nah begitupun sholat, paham? Kalau ibadah perintah lain cukup melalui Quran, sholat tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad. Karena begitu pentingnya oleh karenanya jaga kau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat. Sholat adalah sebab selamatnya engkau dunia akhirat, bahagianya engkau dunia akhirat, makmurnya engkau dunia akhirat tergantung sholat. Kalau engkau sholat, engkau jaga, engkau taat, engkau patuh, engkau jaga, engkau punya sholat, dipastikan engkau masuk surga dalam keadaan selamat. Ya, jaga sholat, baca Quran. Ingat saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an huwa nurul mubin. Al-Qur'an huwa nurul mubin wa dzikrul mustaqim wa siratul mustaqim. Al-Qur'an huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, Al-Quran adalah sebutan yang bijaksana, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran ibarat engkau orang-orang yang buta, Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta, Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli, Al-Quran ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu, Al-Quran ibarat lampu, ibarat penerang bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Saudara-saudara, Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran wajib kita muliakan, wajib kita agungkan, wajib kita sucikan. Karena kita sebagai umat Islam sangat begitu mengagungkan, sangat begitu memuliakan, dan sangat begitu mensucikan Al-Quran. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak sekarang bukan hanya muslim saja, bahkan negara-negara kafir, negara-negara sekarang mereka mulai banyak melecehkan Al-Quran, membakar Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena kita umat Islam biasa-biasa saja dengan Al-Quran. Karena kita umat Islam, kalau ada Al-Quran dihinakan, dilecehkan, ya dinodai, kita merasa biasa-biasa saja. Hanya segelintir orang yang membela, hanya segelintir orang yang tidak terima. Kita mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia mayoritas terbesar, Indonesia umat Islam terbesar, Al-Quran terbanyak.
Tapi kenapa ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dilecehkan, kita cuma hanya bisa diam saja? Saudara-saudara, saya tanya, kita umat Islam, apakah kita pernah membakar kitab suci agama lain? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Pernahkah kita meremehkan agama lain, menghina agama lain, mencaci agama lain, memaki agama lain? Terus kita yang berjuang bela Al-Quran, kita yang udah berjuang, kita yang sudah berjuang untuk membela Quran, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, masih banyak yang menghina Quran, masih banyak yang melecehkan Al-Quran. Sedangkan kita sudah berdiri untuk menjaga kehormatan Quran, masih saja dihinakan. Bagaimana kalau tidak ada yang membela Al-Quran, saudara-saudara? Kenapa tidak ada dalam hati kalian kekecewaan, kemarahan ketika Al-Quran dihina? Karena hati kalian kosong daripada Al-Quran. Dipertanyakan iman kalian, Islam kalian dipertanyakan kalau kalian diam saja atau tidak marah ketika Al-Quran kalian dihinakan. Ente patut dipertanyakan, congor ente, mulut ente ngaku saya umat Nabi Muhammad, kitab saya Al-Quran, tapi ketika Al-Quran dihinakan kalian cuma diam, bohong, pendusta kalian. Oleh karenanya ayo bangkit. Kita nggak butuh banyak orang tapi nggak punya semangat. Kita nggak butuh orang yang banyak, umat yang banyak, jamaah yang banyak, tapi tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan ketika Al-Quran dihina dan dilecehkan. Kita lebih mending sedikit tapi semua punya ghirrah, punya semangat yang kuat untuk membela Islam, khususnya untuk membela Al-Quran. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, terjadi pembakaran Quran, penistaan Quran. Kenapa? Karena kita umat Islam diam doang, karena kita merasa biasa-biasa saja. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun ta'azzanallahu bil Quran, kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah kelompok yang dimuliakan dengan Al-Quran. Kami tidak cari kemuliaan, kami tidak cari keagungan selain daripada Al-Quran. Oleh karenanya buktikan kemarahanmu, buktikan ketidakrelaanmu, buktikan ketidakridhoanmu ketika Al-Quranmu dihina, Al-Quranmu dicaci, Al-Quranmu dibakar, Al-Quranmu didistakan. Bangun kalian, bangkit kalian. Sekarang bukan saatnya kalian berfoya-foya. Ayo kalian semua bangkit. Saudara-saudara, sama-sama besok nanti kita datang ke Kedubes Swedia. Untuk apa? Untuk tegak berdiri membela kehormatan Quran, membela kesucian Al-Quran. Saudara-saudara, Indonesia yang mayoritas muslim terbanyak. Masa kita kalah dengan pemerintah-pemerintah negara-negara lain yang dimana mereka berdemo di pinggir jalan, mereka bakar bendera Swedia, mereka menunjukkan rasa ketidakrelaan, rasa marah ketika Al-Quran dihina. Oleh karenanya saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada engkau semua yang ada di sini, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan adakan demo, kita akan adakan aksi di depan Kedubes Swedia. Sama-sama kita datang, yang tua, yang muda, siapapun. Selama engkau Islam, selama engkau iman, selama engkau mengaku Al-Quran kitab sucimu, tunjukkan ketidakrelaanmu, tunjukkan ketidakridhoanmu, tunjukkan kemarahanmu. Kalau kita sebagai umat Islam tidak rela, tidak ridho Al-Quran dihinakan oleh pihak manapun, saudara-saudara, besok kita datang ke sana, kita bertahan di depan Kedubes Swedia, kita sampaikan bahwasanya Kedubes Swedia, negara Swedia, presidennya, pemerintahnya, semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, membakar Al-Quran. Kalau mereka diam saja, tidak menunjukkan respon apapun, bahkan tidak merasa bersalah, sama-sama besok kita datang, kita kepung sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan diam saja Al-Quran dihina, jangan diam saja Al-Quran dicaci maki. Bohong, pendusta. Ente ngaku beriman, ngaku Islam, congor. Anak tanya, kalau ente diam saja Al-Quran dihina, kelak di akhirat ente akan menjawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau jawab apa di hadapan Allah? Ente orang merasa biasa-biasa saja.
Al-Quran dihinakan, dilecehkan, dibakar tanpa ada sedikit pun menunjukkan kemarahan, ketidakrelaan dan ketidakredaan ketika Al-Quran dihina, ya. Jadi sama-sama kita datang ya dalam aksi yang damai untuk membela Al-Quran. Ente tahu kenapa dalam hati-hati ente ini merasa biasa-biasa saja ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dicaci, dimaki? Ana tahu hati-hati ente ini biasa-biasa saja. Tahu kenapa? Karena hati ente kosong dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, syukran subhanallah sebaya. Tanggal 24 Februari Maulid di Pondok, wajib datang ya. Orang kampung di sini berkah, banyak haba itu yang datang. 24 Februari datang ke pesantren ana. Kalau ente orang nggak datang, ana nggak mau datang lagi kemari. Ya, ditunggu Beb, ajak semua datang. Siap ya, hadir di Tajul Alawin 24 Februari kita hadir. Jumat malam Sabtu kita hadir di Tajul Alawin. Habib Bahar bikin acara, wajib kita hadir, datang semuanya. Insya Allah berkah. Kasih jalan, Habib Bahar mau langsung berangkat. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Panitia siapin jalan, panitia siapin jalan. Ayo sudah jangan berebut salam. Kasih jalan, hormatin guru kita. Kasih jalan, hormatin guru kita. Tunjukkan takzim dan adab kalian kepada guru kita. Kasih jalan, tolong kasih jalan.